ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajma'in syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika wa min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika wa min iradatina ila iradatika birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala nuril Allahumma salli ala nuril anwar anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadanil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdali. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita sampai di tentang tingkatan-tingkatan syubhat ya. Faslun fit tajassusi was su'ali. Tajassus apa nih? Memata-matai. Kalau di situ apa? Wasu'ali dan meminta. Oh, ada nih. Ada. Itu dibacakan Pak Jo. Bismillah. Bab apa? Bagian baru, Ustaz? Iya, faslun. Fasal baru ya. Apa itu judulnya? Mengeluh dan mengemis. Tajassus mengeluh ya. Oke, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. D. Mengeluh dan mengemis. Perbuatan mengeluh dan mengemis tidaklah terpuji jika dilakukan dalam setiap kondisi. Tetapi perbuatan itu tidak mesti ditinggalkan dalam setiap kondisi. Apabila orang yang tidak memiliki harta benda namun masih mengenakan pakaian seperti orang-orang soleh, maka kondisinya itu cukup. Apabila ia mengenakan pakaian seperti orang-orang yang zalim dan fasik, maka kondisi seperti itu juga masih cukup. Apabila kondisinya tidak diketahui, tidak dengan pakaian seperti orang-orang soleh atau pedagang, dan tidak pula dengan pakaian seperti orang-orang zalim, maka keadilan Islam cukup untuk dijadikan sandaran. Apabila seorang laki-laki memiliki penghasilan dan pemasukan dari sumber yang haram dan dari harta sultan serta para pengikutnya, maka sebagai bentuk kewaraan sebaiknya laki-laki itu dijauhi. Ada ulama yang memperbolehkan perbuatan mengemis dan ada pula yang mempertanyakan pembolehan tersebut. Harith al-Muhasibi berkata, apabila seseorang memiliki sahabat atau saudara, maka seyogyanya ia tidak mengemis kepadanya, karena bisa jadi akan tampak kemarahan dan hal itu adalah maksiat. Tidak ada manfaat yang didapat dari perbuatan mengemis kepada orang yang sebagian hartanya adalah haram. Bisa jadi ia berdusta untuk suatu tujuan, karena itu perbuatan yang lebih baik adalah mengemis kepada orang lain. Oke, baik. At-tajassus. Ya'lam annahu la
la yuhmadu ala kulli halin wa la yutraku bi kulli halin. Oke, baik. Ya, tajassus itu kalau di Quran ayatnya gimana? Gimana? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya. At-tajassus, ya kalau kita at-tajassus itu mencari-cari. Konteksnya dalam Quran itu kan mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau di sini diartikan apa? Apa di situ Rajo? Diartikan? Babnya judulnya mengeluh dan mengemis. Mengeluh ya. Nah, at-tajassus was-su'al. As-su'al itu artinya meminta-minta. Adalah perbuatan yang tidak baik atau dia aib atau dia tercela kalau selalu dilakukan, meminta-minta. Selalu mengeluh ya. Mengeluh itu perbuatan yang tercela kalau selalu ngeluh. Tapi boleh nggak orang ngeluh? Boleh. Boleh, tapi jangan Selalu. melulu ngeluh. Dikit-dikit ngeluh. Makan ngeluh, nggak makan? Ngeluh. Makan dikit? Ngeluh. Makan banyak? Ngeluh. Hujan? Ngeluh. Kemarau? Ngeluh. Ngeluh. Kerja? Ngeluh. Nganggur? Ngeluh. Hidup? Ngeluh. Mati aja. Kalau dulu kata kiai saya, berani hidup, berani mati. Gitu ya. Berani hidup, berani mati. Berani hidup, jangan takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Gitu ya. Berani hidup, Berani mati. berani hidup, jangan takut Mati. takut mati, jangan Hidup. takut hidup, Mati aja. mati aja. Nah, itu. Nah, hujan ngeluh, macet ngeluh, punya mobil ngeluh, punya motor ngeluh, punya rumah Ngeluh. ngeluh, rumah bocor, punya rumah nih, rumahnya bocor ngeluh, punya anak Ngeluh. nggak punya anak ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazzu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Suka ngeluh manusia itu, pandai mengeluh. Rakyat ngeluh, pejabat ngeluh. Rakyat jadi rakyat ngeluh, pejabat jadi pejabat ngeluh. Nah, tuh. Jadi itu sifat asli manusia. Cuman ada sifat ngeluh yang terdidik. Nah, sifat ngeluh yang terdidik adalah ngeluh pada waktunya. Gitu ya. Mengeluh pada waktunya. Jangan setiap saat. Ngeluh mulu kerjaannya. Jadi ada waktunya. Para nabi, manusia yang paripurna, tetapi ada waktu di mana beliau-beliau itu menyampaikan keluh kesahnya. Nabi Ayub alaihissalam setelah sekian lama sakit akhirnya ngomong, inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Aku sakit ya Allah dan engkau maha Penyembuh. Sebaik-baiknya maha pengasih. Wa arhamur rahimin. Sebaik-baiknya penyayang. Paling sayang dari yang penyayang. Arhamur rahimin. Itu ya. Siapa lagi? Nabi Nuh. Nabi Nuh keluar keluh kesahnya. Keluh kesahnya apa? Inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa qasara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum
litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Summa inni alantu lahum israra Summa inni da'utuhum wa inni da'utuhum jihara. Summa alantu lahum israra faqultu lahum faqultu astaghfiru rabbahum innahu kana ghaffara. Ngeluh, aku dakwah siang malam, mereka makin lari. Ya, setiap aku berdakwah mereka tutup telinga mereka sampai kepalanya ditutup, saking nggak mau dengernya. Lalu aku coba dakwah terang-terangan, dakwah sembunyi. Dakwahnya terang-terangan dulu tuh Nabi Nuh tuh dakwahnya terang-terangan dulu. Habis terang-terangan baru sembunyi-sembunyi. Jadi terang-terangan nih nggak didengar orang kan dakwahnya kan? Mungkin orang malu mengakui Nabi Nuh. Jadi gaya dakwahnya digeser menjadi dakwah apa tuh? Sembunyi. Person by person ya. Door to door. Udah kamu yang penting beriman, tapi di depan nggak apa-apa, tetap berteman sama mereka, gitu tuh maksudnya tuh. Itu juga nggak berhasil. Itu ya, itu keluh kesah Nabi Nuh ya. Sampai akhirnya Nabi Nuh bilang apa? La tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Udah habisin aja deh semuanya gitu ya. Nah itu Nabi Nuh. Siapa lagi? Siti Maryam. Siti Maryam mengeluh. Kata Sayyidatuna Maryam, ya laitani mitu qabla hadza. Ya laitani mitu wa kuntu nasyam mansiyya. Lebih baik aku mati aja sebelum kejadian ini. Kejadian Siti Maryam hamil ya. Wa kuntu nasyam mansiyya, dan aku menjadi orang yang namanya dilupakan orang. Itu keluh kesah Siti Maryam. Kenapa? Karena nggak kebayang ini kalau melahirkan mau ngomong apa sama orang. Sementara jauh hari sebelum kelahiran itu orang-orang sudah apa? Sudah menghina-dina orang tuanya Siti Maryam. Jadi kata orang-orang kampung tuh, makana abuki mra'asau wa makanat ukhtuki baghiyah. Tidaklah bapakmu itu orang penjahat. Bapakmu itu bukan penjahat. Bapakmu itu bukan bajingan. Bapakmu itu orang soleh. Bapakmu orang benar. Ibumu juga orang benar, orang soleh. Kenapa anaknya begini? Hamil tanpa laki-laki. Nah, itu menghinanya di depan. Nah, bayangin kalau anak itu lahir, orang bakal ngomong apa ke anak itu? Lebih pusing lagi kan Siti Maryam kan? Jadi nggak semua anugerah, keajaiban, mukjizat itu gampang untuk diterima, nggak semuanya. Ada mukjizat yang berat banget diterimanya, itu diantaranya itu tuh Siti Maryam. Sampai bilang, lebih baik mati aja deh. Dan jadi nggak cukup mati, tapi menjadi orang yang namanya hilang di ingatan orang. Nah itu ya, ngeluh Siti Maryam. Oke, itu Siti Maryam ya. Siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa. Nah. Baik. Jadi mengeluarkan keluh kesah karena mungkin sudah sampai kepada puncak kesabaran itu manusiawi.
Cuman jangan ngeluh melulu. Dah itu aja kuncinya. Ngeluh boleh tapi jangan ngeluh melulu. Nah, di sini lagi ngomongin apa? Di sini lagi ngomongin tentang kesulitan ekonomi. Selama masih punya pakaian untuk menutupi, ya, nggak sampai telanjang, mantes bajunya, maka jangan meminta minta. Jangan kayak orang paling susah, didramatisir. Ya, akhirnya biar kelihatan kayak orang susah pakai baju dinas, compang-camping. Karena zaman sekarang nih sulit orang pakai baju compang-camping. Baju itu kan geletakan, banyak baju, orang mau ngasih baju banyak, baju bekas lah ya. Ya. Jadi hampir nggak tahu kalau sampai terjadi ya. Tapi hampir mustahil orang pakai baju sobek-sobek kecuali sengaja ya. Karena orang yang mau ngasih baju tuh banyak. Baju-baju bekas tuh banyak. Kok sampai ada orang yang pakai baju hitam melulu sobek-sobek? Berarti baju dinas kan? Ya. Iya, baju cosplay kan berarti kan? Berarti baju dinas. Lo kok hitam-hitam sobek-sobek? Berarti baju dinas. Gitu ya. Supaya apa? Supaya kelihatan Susah. paling susah. Oke, baik. Di antara sifat yang sifat Islam yang baik adalah jangan menunjukkan kesusahan dari penampilan. Gitu ya? Jangan menunjukkan kesusahan dari penampilan. Dia berpakaian supaya orang tahu dia susah gitu loh. Jangan. Ya, walaupun ada orang-orang yang tahu mana orang susah, mana bukan. Nah, itu. Sales Lamborghini itu tahu orang susah mana bukan tuh. Dia tahu dia. Jadi walaupun ada orang datang glamor tapi dia bisa cium duit orang gitu. Nah, itu. Ya, ada sales kelas atas bisa nyium duit orang. Jadi walaupun datang pakai celana apa? Mungkin datang pakai celana kolor, kaos oblong, tapi dia bisa nyium nih. Berduit, nah gitu. Ya. Nah, kalau sales HP itu agak susah nyium duit. Jadi glamor dikit langsung dilayanin. Kalau nggak glamor ditinggalin gitu. Ya. Nah. Masya Allah. Oke. Jadi ini tajasus itu bukan mengemis. Bukan. Memang mencari-cari kesalahan orang. Oke, tadi kita ngomong masalah mengeluh ya. Soal tuh meminta-minta ya. Nah, tentang mencari-cari kesalahan orang. Jadi tajasus ini benar-benar mencari kesalahan orang, memata-matai. Apa tuh kalau sekarang ya? Bahasanya apa? Paparazi. Ya gitulah ya. Makanya saya heran, kok dia itu artinya apa? Mengemis ya? Iya. Mengemis? Bukan, memata-matai. Mengeluh, mengemis. Nah, jadi ketika ngomong penampilan di sini, jadi orang itu kalau secara penampilan dia wajar-wajar aja, maka jangan cari-cari kesalahan. Nanti kita bedain sama waspada ya. Karena ini kan babnya sebenarnya bab apa nih? Rizki. Bab tingkatan-tingkatan syubhat. Di antara yang meragukan adalah nih orang copet apa orang soleh gitu ya. Saya pernah kehilangan
Ya misalnya ada ibu-ibu yang pakai jilbab nyolong. Jadi jilbabnya itu emang berguna untuk apa? Nutupin tas yang dicolong kan. Panjang, dia ngambil tas orang. Tuh pernah saya di kolam renang itu HP dua-duanya di situ. Nah itu tas kita hilang, sama HP-HP-nya di dalam, sama dompet-dompetnya, tapi nggak ada duitnya. Ada 50.000. Ketahuan di CCTV itu pakai jilbab panjang ditutup di dalam kerudungnya. Itu ya. Ada lagi kan yang pakai gamis atau pakai jilbab di minimarket gitu ya, ngambil. Akhirnya apa? Jadi apa? Semacam framing, citra buruk bahwa itu modus gitu ya. Tetapi pada asalnya, kalau orang sudah berpenampilan rapi secara kasat mata, maka jangan dicurigai. Itu syubhat itu. Syubhat. Kenapa? Karena sebagian dari memata-matai itu hukumnya dosa. Itu syubhat itu. Makanya kan lagi ngomongin syubhat ini. Jadi tajasus itu artinya tadi memata-matai orang. Apa tuh ya? Buruk sangka sama orang. Itu beda sama waspada. Kalau waspada tuh barang kita dijagain yang rapi, tanpa kita menilai orang, apa tuh? Menilai seseorang satu personal itu, ini. Nah, apalagi dia penampilannya sudah soleh. Lalu kita punya apa? Punya dugaan awal nih kayaknya dia nih. Nah itu. Ya, itu termasuk dari syubhat itu. Kayak gitu ya. Nah. Man kana lahu shadiqun aw akhun fala yanbaghi ayyas alahu li'annahu rubbama yabdulahu maka masturan anhu fayuaddi ilal ghadabi wa huwa ma'siyatun fil hali. Nah. Juga as-su'al ini itu ibu bawa terjemahnya itu terjemahnya sama nggak sama yang itu? Sama semua. Sama. Jadi saya khawatir tuh terjemahnya melesetnya agak jauh. Itu tadi saya coba nerawang kok terjemahnya begitu. Jadi kayaknya ini agak jauh terjemahnya. Tapi tadi keterangan saya paham ya? Oke, sekarang as-su'al, minta-minta. Minta-minta ini as-su'al ternyata maknanya bertanya. Jadi ini pembahasan tentang mencari-cari kesalahan dan bertanya tentang harta orang. Maka di sini Al-Haris Al-Muhasibi mengatakan tentang kalau kita punya saudara atau punya teman, dia punya harta, itu jangan dicari-cari, jangan ditanya-tanya. Ya, jangan dicari-cari. Kalau ditanya-tanya, dicari-cari, pasti ada yang nggak benernya. Kecuali memang udah jelas-jelas nggak bener, itu bagian dari tajasus tuh. Tetangga beli motor baru, wah, paling ngutang itu. Ya. Terus kita apa? Berapa bu cicilan? Itu udah begitu tuh. BCA Finance apa FIF? Gitu loh, ya. Sengaja untuk apa? Sengaja untuk mencari-cari celah dia ketika membeli harta baru, aset, gitu ya. Kita mau cari celah dia itu apa, gitu ya. Sengaja gitu. Nah, itu nggak boleh itu. Jadi ini agak jauh melesetnya. At-tajasus diartiin pengemis, soal diartiin meminta-minta. Jadi tajasus itu mencari-cari kesalahan orang dan menanyakan asal usul hartanya. Padahal kita bukan siapa-siapa. Kita juga nggak berkontribusi di hartanya dia. Gitu ya. Nah akhirnya orang itu marah gara-gara ditanya-tanya. Akhirnya orang itu marah. Nah. Wahwa maksiatun filhal, itu adalah bagian dari kemaksiatan. Wa'lam annahu la faidata fi su'ali mimman ba'di malihi
mimman ba'dhu maluhu haramun, mimman ba'dhu maluhu haramun li'annahu rubbama yakdhibu li ghardin fal ula ayyakuna su'al min ghairihi. Ya. Tidak ada manfaatnya bertanya-tanya tentang sebagian hartanya yang haram, karena mungkin itu disembunyikan untuk tujuan tertentu. Dia nggak katakan untuk tujuan tertentu. Nah, dia fa in kana man ya'khudhul mal min yadihi ala zai ahli shalah fahaluhu kafiyah. Yang ngambil hartanya atau mendapatkan harta, mendapatkan income secara kasat mata dari jalan kesolehan, maka jangan dicari-cari kesalahannya. Kalau secara kasat mata juga zai ahli zulmi wal fisqi fakadzalika aidan, dari orang fasik, maka juga jangan dicari-cari, atau tidak diketahui dari mana, la ala zai ahli shalah wat tujjar wala ala zai ahli zulmi fadhal al-iktifa bi adalatil Islam. Dari mana sumber asli income-nya, maka fadhahir al-iktifa bi adalatil Islam, maka cukup dengan keadilan Islam. Dia punya hak untuk apa? Untuk dijaga kehormatan dirinya dan hartanya. Beda sama PPATK ya. PPATK itu tugasnya emang untuk apa tuh? Tajassus harta pejabat, itu beda. Maka tadi kan ini nggak boleh selalu dilakukan tajassus, tapi dalam satu waktu harus dilakukan. Tajassus artinya apa? Memata-matai pejabat, tanya punya harta berapa? Ya. Jadi kenapa? Karena pejabat itu berkaitan dengan harta publik atau harta rakyat. Yeah. Tapi kalau pribadi, ya apa urusannya dengan kita? Gitu ya. Tapi kalau itu berkaitan dengan publik, seperti pejabat publik, maka ada petugasnya, namanya KPK, PPATK, nah itu ya. Nah, kalau sifatnya organisasi mungkin OJK. Tapi PPATK juga kemarin ngeblokir rekening-rekening ini ya, dorman ya. Oke, faslun fil khuruji minal madzalimil maliyah. Al khuruj fil khuruj min madzalimil maliyah. Apa itu artinya di sana? Keluar dari kezaliman yang berkaitan dengan harta. Madzalimil maliyah. Kezaliman yang sifatnya harta. I'lam anna man taba wa fi yadihi malun mukhtalitun fa alaihi wazifatun fi tamyizil haram wa ikhrajihi. Siapa yang bertobat dan di dalam hartanya ada harta yang bercampur, maksudnya bercampur antara harta halal dengan harta haram. Maka harus dipisahin harta halalnya dan harta haram. Ya. Wa wazifatun ukhra. Yang pertama pisahin harta halal dan harta haram, mana aset halal, mana aset haram. Yang kedua adalah bagaimana cara atau teknis untuk menyalurkan harta yang haram tadi itu. Ternyata harta haramnya begitu dihitung-hitung 300 M. Itu kalau ditimpa ke orang kan orang bisa pingsan ya. Nah, al-wazifatul ula fi kaifiyatit tamyiz wal ikhraj. Kalau dia harta itu ngambil ghasab min jihati ghasbin aw wadi'atin, atau itu harta titipan aw ghairihi fa huwa sahal, maka itu gampang ya. Ini bukan harta saya ngambil punya orang, nah itu gampang kelihatan hartanya.
Atau ini titipan orang bukan punya saya, itu juga gampang kelihatan, ya. Tapi kalau mukhtaliton bercampur, seperti bercampur itu seperti income dalam dagang, susah tuh ngitungnya tuh. Mana keuntungan yang halal, mana keuntungan yang haram, susah ngitungnya. Susah. Kembalian cepet aja. Misalnya harga barang 9.400, buletinnya ke atas kan ya, nggak ke bawah kan? Ya. Jadi 9.500 nggak jadi 9.000 kan? Terus 100-nya apa? Syubhat. Ah, satu hari kekumpul 100. Misalnya ada 50 orang yang kembaliannya 100. Berarti ada 5.000 kan? Itu kan datanya nggak ada, karena di struknya harganya kan tetap kan? Iya. Nah, itu ngitungnya susah kan? Nah, itu ribet itu. Tapi kalau itu sifatnya ghosbin awadiatin, ghosbin itu berarti apa? Gosop. Gosop itu apa sih? Ngambil ya, ngambil, nyuri. Atau dia wadiah, titipan orang, ya, yang kita akuin, maka itu gampang misahinnya. Ini bukan harta kita nih, ini tanah orang, ini rumah orang, ini baju orang, ini gampang, mobil orang, gampang. Tapi kalau itu dalam bentuk income dagang, itu susah, ya, susah itu. Maka apa? Ya sebisa-bisanya, misalnya hitung aja untung realnya. Kalau dihitung real, untungnya harusnya berapa? Nah, sisanya itu berarti sobat singkirin. Gitu ya. Jadi kita nggak ngitung ini harta kok dari mana ada lebihnya, nggak usah dihitung. Pokoknya yang kita hitung untungnya kita aja. Nah, gitu ya. Tamyizu zalikal qadar harus dipisahin itu. Mana kira-kira nih untung yang real, yang halal, nih yang nggak jelas nih kok ada lebih ya. Nah, itu harus dipisahin. Wa illam yu'lam qadruhu ukhidha bil ihtiyat wa ghalibu dhanni wal yakin. Tapi kalau masih ragu juga, bener nggak ya segini? Ambil lebih banyak yang meragukannya. Jadi misalnya untung dia tuh harusnya 10.000, tapi ternyata ada 12.000. Dari mana yang 2.000 ya? Kita apaan tuh? Kita ambil nggak tuh 2.000? Dari mana 2.000 ya? Maka pisahin 10.000 dengan 2.000. Tapi dia khawatir, bener nggak ya 10.000? Jangan 13.000, keluarin lebih. Nah, ambil 9.000, keluarin 3.000 berarti. Nah, itu jalan ihtiyat, namanya kehati-hatian. Nah, itulah sifat warok itu namanya. Gitu ya. Maka warok itu tidak mengambil semua bagian yang halal, itu namanya warok. Kayak gitu ya. Ini sulit. Kecuali orang-orang yang memang ahlu takwa ini. Sulit. Ya. Jangankan yang nggak jelas begitu, yang jelas-jelas aja tanggung kita ambil aja. Apalagi yang udah jelas-jelas depan mata gitu kan. Itu ya, itu caranya ya, rumusnya ya. Jadi pertama adalah misahin. Dan misahin tuh gampang karena hartanya itu terang benderang. Yang kedua, itu harta tercampur, maka dia harus dihitung ulang, kemudian ambil aghlabiyahnya, lebih banyak, ambil lebih banyak untuk kehati-hatian supaya bersih. Kemudian nyalurinnya gimana? Fa in kana lahu malikun muayyanun, kalau ada yang punya maka kasih. Kalau jelas yang punya, ini punya dia, maka kasih ke orangnya. Gampang itu urusannya ya. Nggak repot ya, gampang. Wa in kana lam yakun sorfun liwarithihi. Wa illam yakun
surifa liwarithihi. Kalau misalnya yang punya udah meninggal, kasih kepada ahli waris. Beres ya? Ini jelas ya? Jadi dulu kita, misalnya kita sekarang dagang, tapi dulu kita punya utang banyak untuk nyari modal. Sebagian udah kita bayar, sebagian belum. Nah, itu kan. Ingat-ingat utang punya siapa? Begitu ingat, oh dia kayaknya dulu belum dibayar. Karena dulu dia bilang, tenang aja, gak usah mikirin bayaran. Kapan-kapan aja kalau lo mau bayar. Meninggal dia. Kita udah tahu nih harta dia berapa. Keluarin, kalau dia udah meninggal, maka kasih kepada ahli waris. Kayak gitu gampang ya. Wa in kana ghaiban intazara hudurahu, kalau nggak ada maka tunggu sampai ahli warisnya datang. Kalau ahli warisnya tuh nggak ada, cari, tunggu sampai datang. Wa illam yakun lahu malikun muayyanun. Nah, kalau nggak ada yang punya secara khusus, ada nggak harta yang nggak punya secara khusus? Ada. Harta mana? Ya tambang ilegal. Tambang ilegal, ada yang punya nggak? Ya punya Allah kan. Tasaddaqa bihi aw sarafahu ilal masalihil muslimin, maka gunakan itu untuk sedekah atau disalurkan untuk kepentingan orang Islam. Minar ribatot wal masajid. Ribatot itu apa? Tempat belajar ya. Kemudian masjid wal qanatir. Apa tuh? Qanatirul muqantarah, apa tuh? Jembatan di sini. Oke, sorry. Iya, jembatan. Jadi kepentingan orang Islam gitu. Sorry. Qanatirul muqantarati minaz zahabi wal fiddati. Itu kan ada ayatnya kan? Qanatirul muqantarati. Coba apa tuh? Ada Ali Imran, Ustaz. Ali Imran. Apa tuh? Zuyyina linnas hubbu syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah. Apa artinya tuh? Minadz zahabi wal fiddah. Atau nemu emas batangan di jalan. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin, tapi hampir mustahil ya. Tapi mungkin. Tapi hampir mustahil. Tapi mungkin aja ya. Walaupun mustahil. Hampir mustahil. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas. Nah, qanatirul muqantarah tuh berarti harta yang banyak. Oke, tapi di sini jembatan kan? Jembatan itu berarti masalihil muslimin, kepentingan maslahat orang Islam atau manusia. Jadi kita nemu apa nih? Nemu duit segepok di jalan. Berarti yang punya nggak jelas kan? Nah, itu bagaimana cara menyalurkannya? Cara menyalurkannya adalah gunakan untuk sedekah. Kalau nggak ada yang ngakuin, ya. Lebih baik lagi kasih ke hakim. Nah, ini kayaknya kita nggak yakin juga ya. Untung Imam Ghazali ngomong di ujung, ingkana aminan, kalau hakimnya bisa dipercaya. Jadi Imam Ghazali udah baca ada hakim yang nggak bisa dipercaya. Lalu Imam Al-Ghazali ngingetin lagi, wa illa lam tubra zimmatuhu bitaslim ila qadin khainin. Kalau enggak dia belum bebas dengan tanggungan menyalurkan harta tersebut karena diserahkan kepada orang zalim, pengkhianat. Gitu ya. Pejabat pengkhianat. Ya. Jadi ini jelas ya. Bagaimana cara memisahkan harta haram? Bagaimana cara memisahkan ya harta halal, harta haram? Ya, yang syubhat-syubhatnya bagaimana?
Nah, kemudian bagaimana cara menyalurkan itu, ngeluarkan itu? Karena bisa jadi tadi banyak. Kalau kata Pak Mahfud MD, kok begitu saya cek rekening kok duit saya banyak ya? Ah itu. Kok bisa orang ngecek rekening kaget tiba-tiba duitnya banyak? Karena kan kita tiap hari ngecek rekening ya. Kok bisa kaget gitu? Karena kita nggak pernah kaget kan? Karena rekening kita nggak pernah banyak. Ya, Pak Mahfud cerita waktu jadi anggota dewan. Begitu cek rekening kok duitnya banyak banget gitu loh. Dia kaget gitu. Nah. Ya. Apa yang jadi milik kita akan kembali kepada kita. Jadi jangan takut. Kita ngeluarin yang bukan hak kita tidak akan membuat kita miskin. Jangankan yang bukan hak kita, yang hak kita aja kita keluarin tidak akan membuat miskin insya Allah. Kalau memang hak kita akan kembali lagi. Waqat waradatil akhbar wa asarun tadullu ala jawazit tasadduqi bihadzal mal haram. Ada beberapa dalil-dalil yang menunjukkan boleh sedekah dengan harta-harta haram. Tapi ya itu harta haram ya. Wasarfu ila al-masalih. Ada tapi dhaif ya. Kalau harta yang jelas-jelas haram maka jangan digunakan untuk sedekah. Yang pertama tadi ya, kalau ada yang punya jelas maka kembaliin. Kalau ada ahli warisnya kasih kepada ahli waris. Ahli waris. Kalau yang punya nggak jelas, punya siapa, seperti harta negara ya, atau tadi nemu di jalan misalnya ya, atau harta karun, itu bagaimana caranya? Maka caranya gunakan untuk kepentingan umat manusia, kepentingan orang muslim. Waqad amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bitasadduq bisyati. Nah, Rasul memerintahkan untuk bersedekah dengan bisyat, dengan kambing. Ya. Lalu sahabat katakan, ini kambingnya haram. Ya, kambingnya haram. Ya nggak tahu, ini mungkin kambing apa? Kambing boleh nemu atau kambing harta rampasan gitu ya. Maka kata Nabi, at-imuha al-usara, kasih makanlah tahanan-tahanan itu. Tahanan-tahanan berarti sedekah jatuhnya kan. At-imuha al-usara, kasihlah makan tahanan-tahanan itu. Memang mereka harus makan gitu ya. Jangankan kambing apa ya? Kambing syubhat. Babi juga kalau orang lapar kasih bertahan hidup maka jadi halal. Oke gitu ya. Baik, lanjut. F. Pemberian-pemberian dan kebaikan-kebaikan para sultan. Gratifikasi ya. Oke, lanjut. Setiap orang harus memperhatikan harta ini. Ia tidak boleh mengambilnya apabila harta ini berasal dari pajak yang dibebankan atas kaum muslimin dan dari sitaan-sitaan. Sementara itu, jika harta ini berasal dari warisan, harta yang hilang, fa'i adalah harta rampasan yang diperoleh dari Fai adalah harta rampasan yang diperoleh dari orang-orang kafir harbi tanpa peperangan. Ghanimah dan jizyah, maka harta ini halal dengan syarat penyaluran harta itu didasarkan pada maslahat atau kebutuhan. Umar radhiyallahu an berpendapat bahwa tidak ada seorang muslim pun yang tidak memiliki hak di dalam baitul mal. 4/5 dari jizyah merupakan alokasi untuk kepentingan kaum muslimin. 1/5-nya adalah untuk pihak-pihak yang telah ditentukan. Apabila seseorang mengambil harta sultan untuk disedekahkan kepada orang fakir, maka ada orang warok yang mau dan ada pula yang enggan melakukannya. Perbuatan yang lebih utama adalah melakukannya dengan syarat ia tidak boleh menginginkan harta itu bagi dirinya sendiri dan tidak diikuti oleh orang lain. Dengan diambilnya harta dari seorang sultan, sultan itu tidak boleh menyangka bahwa hartanya halal.
sehingga ia semakin berani untuk mengumpulkan harta-harta yang lain. Wallahu a'lam. Oke. Idrarat as-salatin. Idrarat as-salatin, pemberian-pemberian sultan ya. Wasilatihim. Wa huwa naw'un minal islahat wa yanbaghi ayanzura fihi. Fala ya'khudhuhu in kana minal kharraj al-muwadhif 'alal muslimin wal musadarat. Al-muwazzaf 'alal muslimin wal musadarat. Wa'lam annal jizyata arba'atun akhmasuha lil masalih. Jizyah itu artinya pajak ya. Seperlimanya annal jizyata arba'atun akhmasuha lil masalih. Akhmasuha lil masalih wa khamsuha wa khumusuha li jihatin muayyanin. Akhmasuha lil masalih wa khumusuha li jihatin muayyanatin. Jizyah itu pajak. Sebagian besar digunakan untuk apa? Untuk masalih atau kepentingan umum, untuk maslahat. Ya, digunakan untuk kepentingan umum atau untuk maslahat. Seperlimanya digunakan untuk kepentingan khusus. Wa in kana ya'khudhu malis sultan liyatasaddaq bihi 'alal fuqara fa minal warra'in man amsaka anhu wa minhum man aqdama 'alaihi. Wa 'alal aula al-iqdam 'alaihi bi syartin Allah. Ini untuk pejabat ya, jadi income pejabat ya. Income pejabat. Yang pertama, ma'khudun minal kuffar, diambil dari orang-orang kafir seperti ghanimah. Ghanimah itu artinya apa? Harta rampasan perang. Fai juga termasuk ya, pajak dari orang-orang kafir. Wal jizyah, pajak secara umum. Wa amwalul masalihah. Ya, yang kedua ma'khudun minal muslimin, diambil dari orang muslim. Fala yahillu minhu illa kismani, enggak boleh digunakan untuk sultan-sultan pejabat kecuali dua, al-mawaris wasairil amwal ad-dha'i'ah. Al-mawaris, harta warisan boleh diambil. Ya kan, orang kalau kita dapat warisan kan sama aja kita dapat nemu ya. Bapak kita punya warisan 1 miliar, itu kan berarti kita nemu duit 1 miliar. Warisan sama nemu duit itu hampir sama. Itu berhak diambil apanya? Bagiannya oleh negara. Itu ya, pajaknya. Al-mawaris wasairil amwal ad-dha'i'ah. Dan harta-harta ad-dha'i'ah yang hilang. Wal auqaf, dan wakaf. Allati yang tidak memiliki, harta-harta wakaf yang tidak memiliki apa? Tidak memiliki tuan, ya. Banyak harta-harta wakaf terbengkalai, itu boleh diambil oleh negara. Wa ma'ada zalika minal kharraj al-madrub al muslimin wal musadarat wa anwa rishwah fa haramun. Yang lain-lain enggak boleh ngambil harta orang Islam, ya, suap menyuap, sogok menyogok, maka itu enggak boleh diambil dari harta orang Islam. Gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah. Termasuk yang jadi masalah adalah orang-orang miskin kena pajak. Sementara pajak itu naik ke atas. Begitu di atas turun untuk apa tuh? Untuk hedonisme. Untuk apa? Untuk kekayaan yang berlebihan. Itu dosa jatuhnya.
Orang miskin kan pajak terus ya. Orang miskin, tukang ojek bayar itu apa? Bayar apa? Pajak. Bayar pajak. Setiap tahun bayar pajak. Per 5 tahun bayar pajak. Pajaknya naik ke atas. Dari ya negara ini hidup 85% dari pajak. Indonesia 85% dari Pajak. pajak. 85% APBN itu pajak. BUMN itu 3%. Ya, BUMN hanya menyumbang 3% APBN. Tapi 3% itu gaji mereka tuh 1 miliar. Gitu ya. Jadi penyumbang pajak terbesar negara ini adalah ya rakyat jelata. Rakyat jelata. Oh berapa sih lah gaji lo? Ya bukan kita sendiri, ya rame-rame. Kalau kita sendiri memang kecil. Ya, yang gede itu kan pajak cukai rokok. Iya, kalau bandinginnya person ya kecil, tapi kalau kita bandinginnya 100 juta jiwa, gede. Nah, gitu ya. Lalu diambil, lalu dibuat gaji, lalu beli mobil. Itu nggak boleh, nggak berkah itu. Gitu ya. Ya tapi ya itulah sistem negara kita. Harusnya tuh ngambil gaji pejabat tuh dari keuntungan BUMN gitu loh. BUMN gojlok, Garuda biar untung, PLN biar untung, gitu kan? PDAM biar untung, apalagi? Nikel, batubara, Freeport itu suruh untung. Itulah yang gunakan untuk gaji-gaji pejabat itu. Kalau nggak untung jangan minta gajian gede. Gitu ya? Nah, seharusnya seperti itu. Nah, itu termasuk dari harta-harta sultan yang apa? Yang harus Yang harus diwaspadai kalau kita pejabat, gitu ya. Kalau kita pejabat, ya kan mumpung belum jadi pejabat. Kalau udah jadi pejabat kita mungkin ngomongnya juga beda lagi. Gitu ya. Nah. Baik, kita kira cukup sekian. Insya Allah kalau ada kesalahan-kesalahan nanti kita perbaiki selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ibu silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz, saya tanya sedikit, Ustaz. Ya. Untuk yang tadi hutang itu. Misalnya hutang tapi udah lama banget dan misalnya ahli warisnya ingat gitu. Hutang udah lama banget, harus dikembalikan, ahli warisnya ingat dan dia berkemampuan untuk mengembalikan. Tapi nilainya itu kan jauh gitu, misalnya udah hitungan inflasi. Ya, inflasi. Bagaimana sebaiknya mengembalikan uang itu? Ya hitung inflasinya aja. Ini hitung inflasi pakai ChatGPT juga bisa kan? Apakah dia 20 kali lipat kenaikannya? Hitung-hitungan inflasi itu ada loh. Dan kita nggak perlu kuliah untuk tahu inflasi. Cukup pakai ChatGPT langsung dapat nilai inflasi. Tahun 98 itu $1 6.000. Dari awalnya 17.000 ya, atau 14.000, mau naik ke 20.000. Zaman Habibie 6.000. Jadi tahun 98 dolar zaman Habibie itu harganya 6.000. Anggap kita ngutang tahun 98. Ya, ngutangnya tuh berapa? Ngutangnya tuh 6 juta. Lalu tahun 2025 ini berapa inflasinya? Hitung aja pakai dolar lagi atau pakai emas. Ya oke. Kalau dolar inilah ya. Kalau dolar tuh nggak jelas hitungannya lah ya. Oke, pakai emas. Emas tahun 98 berapa, Bu? Emas tahun 98 berapa, Raju? 1 gram. Ada? 75.000, Ustaz. 1 gram? Ya. Sekarang 2 juta. Kalau ibu nyimpen emas waktu itu, nggak usah banyak-banyak, 10 kilo aja. Banyak itu. 10 kilo. Sekarang ibu jadi miliarder. Ya. Sekilo tuh berapa gram, Bu? 1.000 gram kan? 75.000? 1 gram? 1 gram. 75.000.
Di pertengahan 140.000, pertengahan 98. Iya, 100.000 deh. Iya, 100. Ya, biar gampang ya. 100.000 per gram. Berarti 1 kilo 100 juta ya. Sekarang 1 gram, oke, hitungnya 1 gram aja biar gampang. 100.000 sekarang 2 juta. 20 kali lipat. Inflasi barang ya, dan deflasi mata uang itu 20 kali lipat. Penurunan mata uang itu 20 kali lipat. Kenaikan emas 20 kali lipat dari tahun 98. Kalau kita ngutang tahun 98 100.000, maka sekarang balikin 2 juta. Ngikutin emas. Ya. Ngukurnya ke emas saja biar gampang. Saat itu punya utang 2 juta, berarti sekarang 400 Juta. 40 juta. 40 juta kali 20 aja. 40 juta. Kalau waktu itu punya utang motor, ya hitung aja. Gitu ya. Itu bukan bunga. Itu bukan bunga. Bedakan, itu bukan bunga. Ya, itu adalah hitungan inflasi. Ya. Emang begitu cara ngitungnya. Kalau tidak begitu cara ngitungnya, zolim yang berhutang. Itulah yang dituntut oleh Yusuf Hamka tuh kira-kira gitu ya. Tapi dia ngitungnya pakai bunga. Dia ngitung bunga bukan inflasi. Ya 800 M. Ya, 800 M apa 800? 800 M ya. Nah, itu ya. Itu aja ya. Iya, ya. Punya utang? Enggak. Harus dibayar. Tadi maksudnya yang Gojek bayar pajak itu maksudnya Gopay, Ustaz. Tapi kalau pakai subsidi bisa juga. Subsidi, iya bisa. Ibu ada pertanyaan nggak? Apa Ibu? Gimana? Tambang ilegal. Padahal kita tahu ya Pak Ustadz, ada undang-undang kita, bumi dan air yang terkandung di dalamnya adalah milik negara gitu ya. Jadi mana yang ilegal, mana yang legal nih. Padahal kan kalau milik negara siapa yang menguasainya? Kalau dikembalikan kepada tadi dan yang saya udah baca referensi itu memang harus hati-hati menggunakan itu ya. Contohnya kan banyak orang di area tertentu dia menemukan entah itu peninggalan yang dulu kalau diuangkan banyak, dari mulai guci-guci sampai percikan-percikan timah dan apa, itu dia harus lapor entah ke dinas mana. Nah itu bagaimana gitu ya Ustadz ya, kalau dia ambil dia jadi pencuri atau apa, malah mungkin dia dihukum gitu. Itu bagaimana gitu pengaturannya, padahal itu sudah dijadikan undang-undang kita, undang-undang dasar malah, bahwa air, bumi dan yang terkandung di dalamnya itu semuanya milik negara. Untuk memang dikatakan dimanfaatkan untuk kepentingan. Nah terus itu siapa gitu yang boleh menentukannya, itu Ustadz, maaf kalau salah. Ya. Itu ya, ini kan kita mau ngomong teknisnya ya. Jadi tidak ada masalah dengan undang-undang, itu nggak ada masalah. Itu harus dikuasai oleh negara karena itu adalah sumber daya yang sangat besar. Jadi diatur. Ya, kalau negara tidak turun tangan untuk sumber daya yang sangat besar, maka akan ada personal yang punya kekuatan besar. Ini apa? Kalau kita nyebutnya kapitalisasi. Personal yang punya modal besar, lalu dia menguasai, itu nggak boleh. Bayangin kalau negara nggak ikut campur untuk menguasai air, negara nggak ikut campur untuk menguasai tanah, negara nggak ikut campur untuk menguasai bumi, ya, tanah, bumi, air, bumi, apalagi tadi? Apalagi Bu? Nah, itu kalau nggak terlibat untuk itu, maka ini akan dikuasai oleh personal yang super kaya, yang kuat, yang disebut dengan kapitalisme. Kalau sudah kapitalisme, akhirnya kesenjangan pasti jauh, kaya, miskin banget.
Maka negara harus. Jadi itu sangat betul, undang-undang itu sangat betul. Teknisnya bagaimana? Nah ini, teknisnya nggak boleh zolimin yang punya lahan. Nah kalau kita ngomongnya nggak personal deh, kita ngomongnya lebih gede deh. Freeport. Yang punya lahan ya orang Timur, orang Papua kan. Yang punya lahan orang Papua. Harusnya yang menikmati pertama kali Papua. Bayangin tuh, Amerika sampai sekarang tuh kaya raya. Itu tambang teramas terbesar di dunia yang dia miliki itu Freeport yang sudah ditambang sejak zaman Orde Baru. Berapa tahun tuh? 70 tahun. 60 tahun. Dia nambang nggak habis-habis sampai sekarang dan punya kontrak sampai 100 tahun ke depan. Saking gedenya Freeport itu. Tuh harusnya orang Papua kaya-kaya. Belum nikel. Nah, jadi undang-undangnya bener, begitu praktek nggak beres. Itu jadi masalah itu. Jadi sebenarnya orang Iya. di situ dia nemu dia nggak itu kan Begitu praktek nggak beres. dia dulu. Nah, ini juga wilayah-wilayah yang punya sumber daya alam besar itu memang ironi. Kalimantan, batu bara. Batu baranya dia dapat batu bara, dia jual batu bara. Duitnya kemana? Duitnya ke pusat dulu. Pusat baru bagi ke APBD. Namanya dia ada. APBD itu dapat jatah dari pusat. Cara ngumpulinnya gitu, cara ngumpulinnya. Jadi duit itu kasih ke pusat dulu. Berapa kali di Dari pusat ngasih APBD. Yang jadi masalah ada daerah-daerah yang nyumbang banyak, APBD-nya turun nggak sebanding. padahal sebenarnya kalau dia itu kayak orang Papua itu Jadi sumber daya alamnya gede, tapi begitu ngasih APBD sesuai jumlah populasi. teknisnya. Contohnya, ya. misalnya Kalimantan Utara, jumlah populasinya cuma 2 juta orang misalnya. Tapi dia nyumbang misalnya ratusan miliar, itu tapi begitu dibalikin untuk APBD, ngitungnya jumlah populasi. Itu yang bikin marah, gubernur-gubernurnya marah. Ya, kami cuman jadi apa? Cuman jadi pembuangan limbah, bumi kami dirusak, tapi begitu ngasih APBD sedikit, termasuk Bangka Belitung. Iya. Itu jadi itu undang-undangnya bener. Ya, itu sebenarnya komunis itu undang-undangnya itu semi komunis. Komunis begitu, semua dikuasai negara. Lawan dari komunis kan kapitalis. Barat punya tuh. Ya, kapitalisme. Bank dunia itu yang punya siapa? Yang punya tuh person bukan negara. Jadi ada satu bank yang lebih kaya daripada negara. Bank dunia. Itu milik keluarga itu, bukan punya Amerika itu. Jadi Amerika ini negara swasta sebenarnya. Ya. Banknya itu milik keluarga Rothschild itu ya. Pendiri bank di dunia ini. Dia yang punya. Jadi Amerika itu banknya itu bukan. Nah, itu kapitalisme. Akhirnya apa? Kesenjangan makin lebar. Yang kaya, yang miskin. Jadi itu undang-undang benar. Cuma dalam prakteknya emang sering nggak benar itu. Gitu ya. Kan pernah ketemu tuh apa tuh? Sumber minyak di Bekasi. Seharusnya dia boleh Masih ada nggak sampai sekarang? di Bangka banyak yang ketemu. Sumber minyak tahu nggak Bu? Ada sumber minyak di Bekasi. Ya. Nah itu kan langsung dikuasai. Ya. Iya kan langsung dibikin kilang di sana. Padahal tadinya nggak tahu gitu kan. Ya, nggak tahu Kak. Katanya sih satu kampung itu udah pakai Lamborghini semua sih. Kayak di Qatar katanya. Raju ada. Itu yang jadi masalah. Teknisnya ya. Jadi suruh pindah ini milik negara dengan menggunakan undang-undang itu, tapi untuk tujuan untuk menguasai sendiri. Ya, itu emang gitu ya. Jadi undang-undang itu nggak ada masalah Bu. Yang masalah adalah pelaksanaan. Indonesia ini nggak kurang hukum. Yang kurang adalah penegakan hukum. Indonesia bahkan udah kebanyakan hukum. Yang kurang adalah penegakan Bagus-bagus malah hukum. hukumnya. Oke, ada lagi nggak? Ibu ada lagi nggak? Cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Si Raffi ngapain sih? Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, niat yang ikhlas, akhlak yang baik, kehidupan orang yang soleh, harta yang luas, halal dan barokah, diangkat derajatnya dunia dan akhirat, dimudahkan segala urusan kita, kawan-kawan kita semuanya,
Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.